Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara saat mendengarkan sabdanya saat ini. Amin. Firman Tuhan, khotbah Minggu Info Covid, berserulah kepadaku, tanggal 6 Maret 2022, diambil dari Roma 10 ayat 8 sampai ayat yang ke-13, dan bahan bacaan diambil dari Ulangan 26 ayat 6 sampai ayat yang ke-10a dengan tema, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Shalom. Saya pernah membaca di media online tentang kesaksian Nabil Qureshi, di mana waktu dia masih kecil, dia diajar dengan ketat dan melihat orang tuanya sangat taat beribadah. Dan Nabil juga jadi sangat taat beribadah sesuai dengan agama nenek moyangnya. Waktu dia berumur 18 tahun, dia terlibat dalam lomba pidato di universitas. Teman setimnya bernama David, dan akhirnya Nabil dan David menempati satu kamar. Dan sebelum tidur pada waktu malam, David mengeluarkan sebuah Alkitab dan membacanya. Nabil yang melihatnya mulai berdebat tentang Alkitab dan kepercayaan itu dengan David. Dan David selain menjawab dengan sangat baik, dia juga menyuruh Nabil untuk mempelajari Alkitab dengan baik. Sekitar 3,5 tahun baru Nabil menyadari kekeliruan keyakinannya dan berkata, "Aku sungguh mengasihi Allah, aku mengasihi agamaku, aku mengasihi orang tuaku, aku mengasihi nabiku melalui apa yang telah diajarkan kepadaku." Namun rupanya semuanya itu tidak membuat yang kupercayai menjadi benar. Aku memohon kepada Tuhan, "Tuhan, aku tidak dapat mengetahui kebenaran tanpa Engkau. Tolong tunjukkan kebenaran kepadaku. Seberapapun harga yang aku harus bayar, betapapun sakitnya hatiku, siapapun dalam keluarga dan temanku yang akan meninggalkan aku, apapun itu, aku akan menjalani jalan itu." Aku sungguh berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Namun kali ini aku berdoa dengan segala kerendahan hati. Aku benar-benar hancur. Dan aku berkata lagi kepada Tuhan, "Tuhan, aku tidak tahu. Hidupku sedang dipertaruhkan. Aku minta Engkau menyatakan kebenaran itu kepadaku, entah lewat visi mimpi atau apapun itu." Lalu kemudian aku membuka 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Di mana dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita minta akan kita dapatkan karena Dia mendengar kita. Aku kemudian percaya dalam hati bahwa Yesus sebagai Tuhanku. Tetapi aku belum berani mengakuinya saat itu di depan umum. Namun setelah aku membaca Matius 10 ayat 32 sampai ayat 33 yang berkata, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku pun juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga." Pada saat itulah saya menyadari, saudaraku, bahwa aku tidak dapat lagi menyangkali Kristus sebagai Tuhan. Aku tidak bisa lagi berpegang pada ajaran yang telah aku percayai sebelumnya. Aku mulai sadar bahwa semua yang kupercayai sebelumnya bukan kebenaran. Akhirnya aku meminta Roh Kudus menguasai aku.
kemudian aku menerima Kristus dalam hidupku. Aku percaya dan menjadi pengikutnya dan berani mengakuinya dengan segala konsekuensinya. Saudaraku, percayalah, kalau kita meminta Tuhan menunjukkan kebenaran, maka Dia akan menunjukkan kebenaran itu kepada kita, ungkapnya. Saudaraku, dengan tema orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan, kita akan merenungkan betapa dahsyatnya saat kita percaya dan beriman dalam hati kita dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Pasti dan sungguh Tuhan membenarkan dan menyelamatkan kita. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini dengan baik. Yang pertama, saudaraku, pengakuan yang berdampak pada keselamatan. Mengaku adalah sebuah kata kerja yang mudah untuk diucapkan, namun tidak mudah untuk dilakukan. Mengaku melibatkan sebuah penyangkalan diri, keterbukaan, dan kejujuran. Kata mengaku dalam ayat ini homologeo, yang memiliki arti antara lain berjanji, menyatakan secara terbuka, atau kompesi, mengaku. Artinya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang harus dilakukan secara jelas, tegas, bukan sekedar dalam hati, kecuali mereka yang menyandang disabilitas. Berarti kita bukan hanya sekedar mengetahui banyak tentang Kristus, tetapi mengaku dengan mulut sebagai suatu pengakuan iman. Selain itu, mengakui Yesus sebagai Tuhan bukan sekedar ucapan verbal maupun ungkapan perasaan. Pengakuan kepada Tuhan, bandingkan Ulangan 6 ayat 4, harus disertai dengan kasih yang utuh kepada Tuhan. Ulangan 6 ayat 5. Pengakuan ini juga bukan sekedar persetujuan intelektual, karena roh-roh jahat pun mengenal dan mengakui dia sebagai anak Allah. Bandingkan Matius 8 ayat 29. Dan pengakuan semacam itu adalah anugerah Tuhan di mana Roh Kudus telah bekerja di dalam hati kita. Kebenaran ini perlu dikumandangkan lebih keras di telinga orang-orang Kristen. Karena tidak semua orang yang mengaku Kristen sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai satu-satunya yang paling berharga di dalam kehidupan mereka. Bahkan sebahagian orang tidak sungguh-sungguh meletakkan setiap aspek kehidupannya di bawah otoritas atau kuasa Kristus sebagai Tuhan. Pengakuan mereka hanya ada di bibir saja, bukan di hati. Seperti mantra kosong yang tidak berdampak. Jika ini yang terjadi, saudaraku, tidak akan terjadi transformasi diri yang berarti. Padahal kredo sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik di dalam pendidikan, ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lain-lain. Makanya Alkitab Sabda menguraikan masalah ini dengan 3 poin. Yakni yang pertama, ajaran dewasa ini bahwa Yesus bisa menjadi juru selamat tanpa menerima dia sebagai Tuhan tidak ada dalam perjanjian baru atau PB. Tidak seorang pun dapat menerima Yesus sebagai juru selamat tanpa menerimanya sebagai Tuhan. Hal ini merupakan unsur penting dalam pemberitaan rasuli. Bandingkan Kisah Rasul 2 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Yang kedua, Tuhan dalam bahasa Yunani Kyrios berarti memiliki kuasa, wibawa, dan hak untuk menguasai. Mengaku Yesus adalah Tuhan, ini adalah menyatakan bahwa dia setara dengan Allah. Bandingkan Roma 10 ayat 13, Yohanes 20 ayat 28 dan lain-lain. Layak
untuk menerima kuasa. Bandingkan Wahyu 5 ayat 12. Penyembahan kita. Filipi 2 ayat 10-11. Kepercayaan Yohanes 14 ayat 1. Ketaatan Ibrani 5 ayat 9. Dan doa-doa kita. Bandingkan Kisah 7 ayat 59 sampai ayat 60 dan lain-lain. Ketiga, waktu orang Kristen dalam perjanjian baru memanggil Yesus Tuhan, maka hal ini bukan sekedar pengakuan lahiriah, tetapi sikap hati yang sungguh-sungguh. Bandingkan 1 Petrus 3 ayat 15. Dengan ini mereka menjadikan Kristus dan firman-Nya adalah Tuhan atas seluruh kehidupan mereka. Lukas 6 ayat 46 sampai ayat 49, Yohanes 15 ayat 14. Yesus harus menjadi Tuhan atas hal-hal rohani di rumah dan di gereja, maupun Tuhan di bidang intelektual, keuangan, pendidikan, kesenangan, dan pekerjaan. Pendeknya, semua bidang hidup kita. Bandingkan Roma 12 ayat 1 dan 2 dan 1 Korintus 10 ayat 31. Saudaraku, lalu kita percaya dan mengaku apa? Di ayat 9c dikatakan, Paulus mengatakan tentang inti iman kita. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Inilah inti iman Kristen yang mutlak. Hal ini tidak bisa dijumpai di dalam agama-agama dan filsafat-filsafat lain. Kristus yang kita akui dan percayai adalah Tuhan yang telah mati di kayu salib, tetapi yang sudah bangkit mengalahkan iblis, kuasa dosa, keduniawian, dan maut serta neraka. Artinya, kita adalah orang-orang yang menang bersama Yesus yang sudah bangkit itu. Yang kedua, ada hubungan yang erat antara mulut dan hati. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jika kita perhatikan bagian firman Tuhan, nats khotbah kita ini sangat menarik, saudaraku. Karena iman bukan sekedar untuk diucapkan, tetapi keluar dari hati yang beriman. Dengan kata lain, iman sejati dimulai dari hati. Hati yang telah dibaharui oleh Roh Kudus dari hati yang licik, jahat, dan penuh dosa. Ketika hati seseorang beres dan murni di hadapan Tuhan, maka seluruh perkataan, tindakan, dan lain-lain pasti beres dan memuliakan Allah. Sebaliknya, jika hati seseorang busuk, maka perkataan, tindakan, dan lain-lain pasti busuk dan menghina Allah. Makanya iman adalah masalah hati, bukan hanya masalah perkataan, penglihatan, pendengaran, pengetahuan, dan lain-lain. Percuma saja seseorang yang mengaku diri sudah lama Kristen, melayani Tuhan, ikut sekolah teologi, belajar banyak buku teologi, tetapi dia sebenarnya tidak pernah memiliki iman yang sejati yang keluar dari hatinya. Hati yang meliputi perasaan, akal, dan kehendak sehingga mempengaruhi seluruh diri orang itu. Itulah sebabnya Paulus sengaja memasukkan unsur hati. Karena unsur inilah yang hilang di dalam orang-orang Yahudi dulu dan banyak orang Kristen saat ini. Namun pengakuan iman kita tidak boleh hanya dipendam di dalam hati, tetapi harus diakui dengan mulut. Sebaliknya, pengakuan iman kita juga tidak boleh hanya keluar begitu saja dari mulut tanpa pernah menyentuh hati kita. Antara hati dan mulut ada relasi yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu dari lainnya. Percaya dan pengakuan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan berperan penting dalam kehidupan kekristenan kita.
Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, percaya kepada firman-Nya, maka dibutuhkan pula sebuah pengakuan yang benar melalui mulut kita tanpa malu-malu. Pengakuan yang benar itulah buah dari iman yang hidup. Hal itu menunjukkan bahwa hati dan mulut memiliki fungsi masing-masing dalam keselamatan kita. Dengan hati kita percaya, tetapi dengan mulut kita pun harus mengaku. Dan keduanya harus berjalan secara beriringan, sebab percaya dalam hati saja tidaklah cukup. Harus dibuktikan dengan pengakuan melalui mulut kita. Jadi saudaraku, mari dengan sungguh-sungguh percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mari juga dengan berani tanpa malu mengakui Yesus dengan mulut kita di depan banyak orang. Percaya kita dan pengakuan kita itulah yang akan memerintah hidup kita dan menuntun kita kepada keselamatan, kesembuhan, kelepasan, dan segala berkat Tuhan kepada kita. Pernah katanya saudaraku, seorang anak tengah asik bermain game di gadgetnya. Seluruh perhatian dan pikirannya diarahkan ke gadget tersebut. Kemudian ibunya memanggilnya. "Nak, TV-nya tolong dimatikan kalau tidak ada lagi yang menonton." Si anak menjawab, "Iya Bu." Lalu ia berjalan ke arah TV sambil mata dan tangannya berkonsentrasi ke gadgetnya. Kemudian mematikan TV-nya. Lalu ibunya bertanya lagi, "Adekmu di mana? Kok suaranya nggak ada kedengaran dari tadi?" kata si ibu. Si anak menjawab, "Sudah mati Bu." Begitulah bila kita tidak sungguh-sungguh mengarahkan hati, hidup, perhatian, telinga kepada firman Tuhan, maka pengakuan apapun yang keluar dari mulut kita hanyalah pengakuan kosong yang asal diucapkan saja. Yang ketiga, percaya tidak akan dipermalukan. Hati yang beriman dan mulut yang mengaku bahwa benar-benar Kristus adalah Tuhan, itulah yang menyelamatkan. Dalam ayat 11 mengungkapkan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kalimat tidak akan dipermalukan di sini ditafsirkan oleh Pendeta Hasan Sutanto, Doktor Teologi di dalam Perjanjian Baru Interlinear 2003 sebagai tidak akan dipermalukan dan dikecewakan. Atau dengan kata lain, saat kita sudah percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus Kristus, mengakui Yesus sebagai Tuhan yang memiliki kita, walau kita sedang menghadapi mara bahaya, tantangan, penganiayaan, kekurangan, pencobaan, dan lain-lain, kita tidak perlu gelisah, khawatir lagi. Karena kita tidak akan dipermalukan dan dikecewakan. Tuhan pasti ada bersama dan menyertai kita senantiasa. Benar, bisa saja kita tidak hidup sukses, kaya, berkelimpahan harta, dan lain-lain. Tetapi yang jelas, sebagai orang-orang percaya dan anak-anak Tuhan, Tuhan akan menjamin hidup kita. Ia akan menguatkan kita, meneguhkan kita, menyembuhkan dan memulihkan, serta memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi berbagai tantangan dan mara bahaya itu. Firman Tuhan berkata, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." 2 Timotius 1 ayat 12. Indahnya saudaraku, sebagai sesama orang percaya kepada Yesus,
tidak ada suatu perbedaan apapun lagi antara orang Yahudi dan yang bukan Yahudi. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu berbahagialah setiap kita yang percaya kepada Dia, Yesus Kristus, Anak Allah Bapa Tuhan kita. Karena Dia pasti akan mempermuliakan dan tidak akan pernah mempermalukan kita. Karena Kristus sudah lebih dahulu menyediakan bagi kita kehidupan yang kekal, penuh sukacita di kerajaan sorga yang tidak berkesudahan itu. Tidak hanya itu saudaraku, karena Dia Allah yang kaya, Dia juga pasti akan memelihara kita dan sanggup menjawab tiap-tiap permohonan dan doa-doa kita. Saudara-saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Setelah kita melihat dan merenungkan firman Tuhan yang luar biasa ini, ada beberapa pelajaran yang akan kita ingat. Yakni yang pertama, setiap kita orang Kristen yang memanggil dan mengakui Yesus Tuhan, maka hal ini bukan sekedar pengakuan lahiriah saja, tetapi seharusnya sikap hati yang sungguh-sungguh dibaharui Roh Kudus. Dengan sikap ini, kita menjadikan Kristus dan firman-Nya adalah Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Tidak hanya itu, kita juga akan menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hal-hal rohani di rumah dan di gereja, maupun Tuhan di bidang intelektual, keuangan, pendidikan, kesenangan, dan pekerjaan. Pendeknya, semua bidang hidup kita. Dan Tuhan yang kita akui ini adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematiannya, mengalahkan dosa, kejahatan, iblis, maut, dan neraka. Yang kedua, ada relasi yang indah dan erat, berhubungan yang tidak terpisahkan antara hati, pikiran, kehendak, dengan pengakuan dari mulut kita. Ketika hati kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan percaya kepada firman-Nya, maka dibutuhkan pula sebuah pengakuan yang benar melalui mulut kita tanpa malu-malu. Itulah yang akan memerintah hidup kita dan menuntun kita kepada keselamatan, kesembuhan, kelepasan, dan segala berkat Tuhan yang akan melimpahi kita. Yang ketiga, berbahagialah setiap kita yang percaya kepada Dia, Yesus Kristus, Anak Allah Bapa Tuhan kita. Karena kita pasti akan dipermuliakan dan tidak akan dipermalukan. Karena Dia sudah lebih dahulu menyediakan bagi kita kehidupan yang kekal, penuh sukacita di kerajaan sorga yang tidak berkesudahan itu. Tidak hanya itu saudaraku, karena Dia Allah yang kaya, Tuhan yang memiliki semuanya, Dia juga akan pasti memelihara kita dan sanggup menjawab tiap permohonan dan doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau telah datang ke dunia ini untuk mengalahkan dosa, iblis, maut, dan neraka, dan memberikan pengampunan dosa kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami saat ini, agar setiap kami sungguh-sungguh percaya dalam hati kami bahwa Yesus adalah Tuhan, dan berani mengakui Engkau dengan mulut kami dalam segala aspek kehidupan kami.
karena Engkau Allah yang hidup dan sanggup menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.